Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Saatnya kita akan merenungkan firman-Nya dan mari kita akan bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kami bisa bangun di hari yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Tuhan Kau dahsyat. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang selalu melingkupi kami dalam segala keadaan. Tangan-Mu terus menopang. Terima kasih kami dimampukan melewati satu hari lagi, dan Tuhan membawa kami lagi ke hari yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu, cinta-Mu yang ajaib, cinta-Mu yang sulit dimengerti, terlalu dalam. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan dan muliakan Engkau, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Terima kasih, pujian hanya bagi-Mu, pengagungan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami mohon hari ini Tuhan memberkati kami lagi dengan firman-Mu. Tuhan terus tolong hamba-Mu, berkati Bapak, Ibu, Saudara, semua kami yang merenungkan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan dan urapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini perikop renungan kita sampai di kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Yehezkiel pasal pertama ada 28 ayat. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membacakan untuk kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, dilanjutkan ayatnya yang ke-26 sampai 28. Ayat 1 sampai 3 dilanjut ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atasnya menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihat, aku sembah sujud, lalu ku dengar Dia yang berfirman. Terpujilah Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama akan belajar bagaimana Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Allah selalu ada apapun yang terjadi dan menimpa kita. Allah tidak terbatas oleh situasi. Allah tidak memilih-milih tempat. Allah tidak memilih-milih keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah punya teman, pernah punya keluarga yang rasanya dekat sekali dengan Bapak, Ibu, Saudara. Di saat Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik-baik, mungkin berkat melimpah, banyak keajaiban Bapak, Ibu alami. Bapak, Ibu sedang dalam keadaan tidak berkekurangan, dalam keadaan bahagia. Kemana saja Bapak Ibu punya teman, Bapak Ibu punya saudara, keluarga yang selalu ada. Tapi di saat-saat Bapak Ibu Saudara sedang berduka, sedang sakit, sedang kesusahan, di manakah mereka?
Kadangkala Bapak Ibu mencari dan mereka tidak kunjung datang. Kadang Bapak Ibu menanti namun mereka juga tidak menanyakan kabar. Berbeda dengan Allah yang sungguh dahsyat mencintai kita. Bapak Ibu, Yehezkiel pasal 1 membuat kita mengerti dan akan terkagum akan cinta Allah. Membuat kita terkagum akan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bagian ini sangat jelas mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk be strong in Jesus. Menjadi kuat di dalam Yesus apapun situasi dan keadaan, karena Tuhan selalu ada. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan bagaimana kehadiran Tuhan, pernyataan Allah dinyatakan atas Yehezkiel. Tuhan hadir. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan kehadiran Allah, itu seringkali kita berpikir kita sedang penyembahan, kita sedang dalam situasi hening, kita sedang berada di bait Allah, dan mungkin di sana kita merasakan, oh damai sekali ya, Tuhan ada, karena ini tempat yang baik, ini bait Allah. Berbeda dengan Yehezkiel. Bapak Ibu, saat terjadi penglihatan, bagaimana Yehezkiel mengalami penglihatan-penglihatan ilahi, ini sedang tidak terjadi di Yerusalem yang dikenal oleh Yehezkiel dan orang-orang Yehuda sebagai tempat hadirnya Allah. Allah mau menyatakan, Allah mau menegaskan, apapun keadaanmu, dimanapun engkau berada, aku selalu bergerak bersamamu. Kemanapun engkau pergi, dalam situasi seperti apapun terjadi, aku terus bersama-sama dengan kamu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan itu di negeri Kasdim, di tepi sungai Kebar. Bapak Ibu Saudara, ini di negeri pembuangan. Negeri pembuangan, di Babel, di Kasdim, di tepi sungai Kebar. Ini jauh sekali dari bait Allah. Jauh sekali dari situasi yang baik, jauh sekali dari tanah perjanjian, tetapi Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan dengan jelas menyatakan kemuliaannya kepada Yehezkiel. Ayat-ayat memberikan penghiburan luar biasa bagi Yehezkiel. Dengan jelas, tahun kelima setelah pembuangan Yoyakin. Ini bukan Raja Yoyakim ya. Yehuda hancur itu pada masa pembuangan Yoyakim, anak dari Raja Yoyakin. Ini pembuangan masih yang awal-awal, 5 tahun, dan Yehezkiel ini ikut dalam rombongan pembuangan yang awal. Bapak Ibu Saudara, 5 tahun sudah dibuang, 5 tahun ada di negeri pembuangan. Masih ada saudara-saudara mereka, sebagian yang di Yerusalem karena belum puncak keruntuhannya. Situasinya sangat berbeda. Yeremia masih ada di sana. Yeremia ada bersama-sama dengan masyarakat yang masih ada di Yehuda. Yehezkiel ada, Imam Yehezkiel ada dalam bagian pembuangan di sini bersama dengan Yoyakin, Raja Yoyakin. Sudah 5 tahun pembuangan. Orang dalam masa-masa kesulitan yang berat, dalam masa pembuangan, orang bisa saja putus harap. Yehezkiel bersama dengan rombongannya, bisa saja mereka sedang dalam keputusasaan 5 tahun. Apa kata nabi-nabi palsu? Apa kata-kata mereka? Oh, ini hanya sementara. Tapi kenyataannya apa? Pembuangan itu sudah 5 tahun mereka alami. Mereka ada di negeri Kasdim, mereka ada di sana itu 5 tahun sudah. Tapi bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kalau Yehezkiel dan orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan melihat, mengingat, pasti mereka bisa berkata, alangkah indahnya ada di bait Allah. Alangkah indahnya bisa ke bait suci. Alangkah indahnya bisa ke Yerusalem. Karena waktu itu bait Allah belum dihancurkan, mereka yang terpisah. Bait Allah dihancurkan sesudah pembuangan Raja Yoyakim. Saat pembuangan Raja Yoyakim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita, apapun yang terjadi, kita diingatkan Allah terus bergerak. Allah ada bersama dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah, di mana saja keluarga-keluarga Kristen ada.
keluarga Kristen, kita bisa menikmati hadirat Allah bukan hanya saat kita menyembah, bukan hanya saat kita dalam keadaan situasi baik-baik saja, berkat melimpah, berkat mengalir, usaha lancar, jualannya laris, usahanya terus semakin berkembang. Tidak. Allah mau menegaskan melalui bagian firman ini bahwa dalam situasi yang terbuang, dalam situasi yang jauh dari tanah perjanjian, Allah ada menyertai umatnya. Tahta Tuhan terlihat, Allah hadir. Aku melihat di atas cakrawala ada tahta. Ada seperti manusia yang menyerupai manusia. Diliputi dengan api, dikelilingi dengan sinar, ditudungi dengan suasa yang mengkilat. Mengingatkan kemuliaan Tuhan. Ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi itu. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya bisa kita nikmati saat kita sedang menyembah di bait Allah. Bisa saja hanya seminggu sekali, atau kalau kita ikut doa malam mungkin 2 kali seminggu. Tapi Tuhan mau katakan, dimanapun kita berada, keluarga Kristen, di rumahmu, engkau bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam keluargamu, di tempat kerjamu, engkau bisa mengalami kemuliaan Allah. Engkau diingatkan, Tuhan selalu ada besertamu, Tuhan selalu bersamamu. Kalau engkau mengalami kesulitan, Tuhan melihatnya, Tuhan memperhatikannya. Seperti Yeskiel dan teman-teman yang ada di tepi sungai Kebar, yang ada di Kasdim. Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kehadirannya, dan Allah memperhatikan mereka. Ingat dan jangan putus asa. Bersemangatlah. Keluarga Kristen, ingatkan selalu kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, bahwa Allah memperhatikan, bahwa Allah hadir bersama keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam situasi yang sulit sekalipun, disitulah Tuhan tetap ada. Dimanapun Tuhan selalu beserta. Selamat menikmati penyertaan Tuhan keluarga Kristen. Selamat menikmati kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam keadaan yang sedang kita alami. Allah bersama dengan kita, kemuliaannya dinyatakan atas umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Kami percaya kami akan bisa melewati masa-masa sulit. Kami percaya dalam segala situasi yang kami alami hari-hari ini, Tuhan akan menopang kami. Tuhan memperhatikan kami. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pelayanan kami. Engkau peduli, Engkau melihat ada kemuliaan-Mu, dan kami mengagungkan Engkau. Berkatilah Tuhan. Kami mau beraktivitas sepanjang hari ini. Dalam segala hal kami rindu memuliakan Tuhan. Berkatilah ucapan mulut kami, berkatilah sikap hidup kami. Berkatilah tubuh kami untuk menghasilkan berkat-berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami mau melangkah di dalam berkat-Mu, kami mau menerimanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.